Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurud dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah Masjid Al-Hidayah Purwosari yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita masih kembali diberikan kesempatan untuk bisa bermuajahah, untuk bisa bersama-sama kita haturkan dan kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada malam hari ini kita kembali akan menyampaikan adab-adab Islam yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Minhajul Muslim, dan kita masih di bab yang sama, yaitu bab berkaitan dengan adabun naum, yaitu adab ketika kita hendak tidur. Baik adab-adab yang hendaknya kita perhatikan sebelum kita tidur, atau mungkin ketika kita hendak tidur sudah berada di ranjang, dan nanti adab-adab setelah kita tidur. Kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka di antara adab-adab yang telah kita sampaikan dan insyaallah kita akan selesaikan pada malam hari ini, dan insyaallah kita akan memurajaah, kita akan kembali ulas dan kembali kita akan sampaikan di antara adab-adab yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah hendaknya seorang muslim tidak mengakhirkan waktu tidur malamnya hingga larut malam, kecuali untuk keperluan yang hendak dia selesaikan. Maka apabila kita tidak memiliki kebutuhan dan tidak memiliki salah satu hajat yang hendak diselesaikan, maka hendaknya kita bersegera untuk tidur. Dan ini merupakan salah satu alternatif agar kita dapat kemudian bangun pada malam harinya untuk mengerjakan salat tahajud atau qiyamul lail. Kemudian di antara hal yang telah kita sampaikan juga adalah hendaknya seorang muslim tidak tidur kecuali dalam kondisi berwudu. Kecuali dalam kondisi berwudu. Dan ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan kepada kaum muslimin agar kita benar-benar berusaha dalam tidur kita dalam kondisi suci. Kita dalam kondisi suci. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi yang beliau sabdakan kepada sahabatnya, di mana beliau katakan, idza ataita madja'aka, apabila engkau telah mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka hendaknya engkau berwudu seperti wudunya ketika pengen sholat. Sampai kemudian Nabi SAW bersabda, fa in mutta min lailatika, maka apabila engkau wafat pada malam hari tersebut, maka insyaallah kita akan mati dalam kondisi fitrah, dalam kondisi telah memegang sunnah Nabi SAW. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Al-Bara bin Al-Azib. Dan kemudian kalau kita perhatikan di antara hal yang menyebabkan mengapa kita harus berwudu sebelum beranjak ke tempat tidur kita, disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad fi kitabih, di dalam kitab beliau yang berjudul Ikmalul Muallim bi Fawaidil Muslim. Disebutkan di sini waqila innahu lahu ajrun, karena seseorang apabila tidur dalam kondisi berwudu, maka insyaallah dia akan mendapatkan pahala. Akan ada pahala yang senantiasa mengalir pada orang tersebut
ka'annahu fi salatin, seolah-olah beliau sedang dalam kondisi mengerjakan salat. Dia berwudu sebelum tidur, maka apabila dia tidur dalam kondisi berwudu, insyaallah tidurnya dia mendatangkan pahala. Dan disebutkan bahkan seolah-olah dia tengah menjalankan ibadah salat. Au dzikrin, atau sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tiwala fitrati naumihi, sepanjang dia tidur. Hatta yastaiqidha, sampai kemudian orang tersebut bangun dari tidurnya. Jadi tidur orang tersebut akan dihitung sebuah pahala apabila dia berwudu sebelum tidurnya. Terlebih kalau kemudian dia meniatkan dari tidurnya tadi untuk mendapatkan pahala dari Allah, supaya dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepadanya dengan semaksimal mungkin. Dan kemudian diantara dalil yang mungkin menjadikan motivasi bagi kita mengapa kita harus berwudu sebelum tidur adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, di mana sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahiran, barang siapa yang tidur pada malam hari dalam kondisi sudah berwudu, bata fi syi'arihi malakun, maka akan ada di baju kita ini seorang malaikat." Jadi akan ada seorang malaikat yang menemani tidur kita. Falam yastaiqidha illa qala al-malaku, dan apabila kita belum terbangun dari tidur kita, maka malaikat yang menjaga kita tadi akan senantiasa berdoa dan berucap, Allahumma ighfir li'ibadika fulanan, ya Allah ampunkanlah hambamu si fulan, yang akan disebut nama kita, fa innahu bata tahiran, karena sesungguhnya hambamu ini telah tidur dalam kondisi berwudu, dalam kondisi suci. Jadi ini diantara faedah, diantara cara agar kita mendapatkan doa dari malaikat adalah hendaknya kita berwudu sebelum tidur kita. Jadi malaikat akan menemani kita dan akan senantiasa mendoakan kita agar kita diampunkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebagaimana hadis yang kita sampaikan di pembahasan sebelumnya, barang siapa yang berwudu kemudian membasuh wajahnya, maka akan berguguran semua dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan ketika dia membasuh tangan, kemudian rambut, kemudian telinga dan kaki, maka insyaallah akan berguguran setiap dosa-dosa kecil yang pernah kita kerjakan. Para jamaah insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara hal yang kita perhatikan sebelum kita tidur adalah an yanama ibtidaan ala shikkihi al-aiman. Hendaknya kita tidur menghadap ke sebelah kanan. Kita tidur dengan menghadap ke sebelah kanan, ya, kita miring, badan kita miring, kemudian kita arahkan ke sebelah kanan kita. Wa yatawassada biyaminihi, dan kemudian apabila memungkinkan maka kita bisa menjadikan tangan kanan kita ini sebagai wisadah, sebagai bantalnya. Ya, ini mungkin di zaman Nabi mungkin belum dapat ditemukan banyak wisadah. Maka apabila saat ini kita sudah punya wisadah, punya bantal, ya mungkin yang penting kita arahkan tubuh kita mengarah ke sebelah kanan. Kalau kita memungkinkan untuk menjadikan telapak tangan kita ini sebagai bantal, maka kita gunakan tangan kita sebagai bantal kita. Ini diantara sunnah Nabi. Wala ba'sa an yatahawwala ila shikkihil aisar fima ba'd, dan seseorang boleh kemudian untuk berpaling ke sebelah kirinya dalam kondisi sedang tidur. Seseorang ketika tidur kan dia tidak sadar. Ketika dia ingin tidur, dia telah membalikkan tubuhnya ke sebelah kanan, tapi bisa jadi ketika dia tidur di tengah tidurnya ternyata badannya berbelok mungkin ke sebelah kiri. Ini tidak mengapa, tetapi kita usahakan sebelum kita tidur kita menghadap ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan, kemudian kita jadikan tangan kita sebagai bantalnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bara, "Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma ittaji'." Kemudian berbaringlah ala shikkikal aiman. Kemudian berbaringlah dengan menggunakan tulang rusuk kita yang sebelah kanan. Jadi kita miringkan ke sebelah kanan. Ini diantara sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantara poin yang lainnya adalah la yattaji'u ala batnihi asna'a naumihi. Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk tidur dengan menggunakan
dengan menggunakan perutnya sebagai landasannya. Artinya tidak boleh seseorang itu tidur dalam kondisi tengkurap. Tidak boleh dalam kondisi tengkurap. Ini diantara posisi atau situasi di mana seseorang dilarang untuk tidur. Jadi tidak boleh seseorang tidur, baik tidurnya itu untuk tidur ya dalam tempo waktu yang lama atau kemudian hanya tidur-tiduran saja. Yaitu apa? Dalam kondisi tengkurap. Perutnya di bawah, kemudian punggungnya di atas. Yang seharusnya kan kita ya punggungnya di bawah, kemudian perut kita di atas. Nah, ini diantara cara tidur yang dilarang. Baik laki-laki terlebih perempuan. Jadi perempuan dilarang tidur dalam kondisi tengkurap. Tidak mungkin seorang ibu hamil kemudian tidur dalam kondisi seperti itu. Ataupun ketika tidak hamil pun ya sama. Itu diantara tidur yang dilarang. Laki-laki pun sama. Laki-laki juga dilarang tidur dalam kondisi tengkurap. Dengan cara menjadikan perutnya di bawah, ini dilarang. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hadisnya. Yang menyatakan bahwasanya tidur dengan kondisi seperti ini itu dilarang. Yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ya'is bin Tukhfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala abi. Jadi dia menceritakan bahwasanya bapaknya beliau pernah menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Di mana bapaknya berkata, bainama ana muttaji'un. Tak kala saya sedang berbaring fil masjid, di dalam masjid. Jadi dari hadis ini juga dapat diambil kesimpulan bahwasanya apa? Masjid itu juga boleh dijadikan sebagai tempat untuk bertidur atau berbaring. Mungkin ada di antara masjid yang memang melarang jamaahnya untuk tidur di dalamnya. Karena mungkin ada beberapa alasan yang itu lebih banyak madaratnya dibandingkan dengan manfaatnya. Sehingga mungkin akan kita dapati di beberapa masjid dilarang tidur di dalam masjid. Ini ya boleh-boleh saja. Kalau ternyata memang ada tempat yang untuk digunakan untuk istirahat. Tapi kalau kita lihat dari hadis ini, bahwasanya di zaman Nabi ada beberapa sahabat yang kemudian menjadikan masjid ya tempat untuk tidur, untuk istirahat. Bahkan kalau kita lihat contohnya ketika malam Ramadan. Bahkan ada sebagian sahabat itu yang kemudian membuat tenda di dalam masjid. Jadi bawa tenda, kemudian tendanya dimasukkan ke masjid untuk apa? Untuk tidur di sana. Terlebih pada 10 hari malam terakhir. Ketika malam-malam untuk apa? Untuk dicari malam Lailatul Qadar. Maka ada di antara mereka sahabat yang kemudian memasang tenda. Maka di sini ya perhatian bagi kita ya ternyata boleh masjid itu dijadikan sebagai tempat istirahat. Tapi kemudian kita harus perhatikan, jangan sampai kemudian kita tidur di masjid dalam kondisi yang tidak baik. Ya kita harus cari kemudian tempat-tempat yang layak untuk dijadikan tempat tidur atau mungkin kita untuk istirahat. Kalau kita tidur kemudian di tempat imam ya, kemudian kita terlelap dan kemudian sampai tidak terbangun ya, kemudian sudah ada banyak jamaah ya kita nanti akan malu sendiri. Jadi kita cari tempat-tempat yang mungkin layak dan patut untuk kita jadikan sebagai tempat istirahat. Nah, Ya'is bin Tukhfah ini mengisahkan bahwasanya bapaknya pernah bercerita ketika beliau sedang tidur di masjid, tiba-tiba ada seseorang yang menggerak-gerakkan kaki beliau. Dia tidur dalam kondisi tengkurap, kemudian ada seseorang yang dia tidak tahu siapa dia, yang penting menggerakkan kakinya dia. Digerakkan ke kanan ke kiri. Kemudian disebutkan di sini? Id rajulun yuharrikuni birijlihi. Tiba-tiba ada seseorang yang menggerak-gerakkan kakiku dengan menggunakan kakinya dia. Faqala, kemudian sambil menggerak-gerakkan orang tersebut berkata, inna hadhihi daj'ah, sesungguhnya tidur dengan kondisi seperti ini, dengan cara seperti ini, yubghiduhallah, adalah salah satu cara tidur yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antara sebab mengapa dibenci, karena ternyata tidur dengan kondisi tengkurap adalah tidurnya para penduduk neraka. Salah satu cara tidurnya para penduduk neraka. Maka ini di antara cara tidur yang dilarang, bahkan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Qala, kemudian bapaknya berkata, fanadhartu, lalu saya melihat orang yang menggerak-gerakkan kaki tadi, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang menggerak-gerakkan adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kaget.
ternyata Rasulullah. Kemudian apa yang kemudian Rasul bangun. Kemudian sahabat ini ya tidak lagi tidur dalam kondisi tengkurap. Karena mengapa? Ternyata cara tidur seperti ini adalah cara tidur yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Para jamaah insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan adalah hendaknya sebelum kita tidur, jika memungkinkan untuk kita bermuhasabah. Muhasabah itu artinya introspeksi diri. Jadi seseorang baik muslim ataupun muslimat sebelum tidur usahakan mengintrospeksi diri. Mengintrospeksi itu apa? Ya kita bermuhasabah, kira-kira semenjak saya bangun dari tidur sampai sebelum tidur ini, dosa apa atau kesalahan apa yang telah saya perbuat? Apakah ada kewajiban yang saya tinggalkan? Apakah ada kemudian kemaksiatan yang saya kerjakan? Nah, itu dimuhasabah. Kalau bisa kemudian dikalkulasi, apakah lebih banyak kebaikannya ataupun keburukannya. Jadi ini diantara pesan dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab pernah berkata kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, artinya bermuhasabahlah kita, introspeksilah diri kita sebelum nanti kita pada hari di mana Allah kumpulkan kita di padang mahsyar, kita yang akan dikoreksi, kita yang akan ditimbang amalannya. Jadi kita diperintahkan untuk menimbang amal kebaikan kita, amal keburukan kita sebelum nanti tiba saat di mana kita dikumpulkan oleh Allah kemudian untuk ditimbang di padang mahsyar. Nah, insyaallah kalau kita setiap malam itu bermuhasabah, kita lihat kebaikan kita apakah lebih banyak atau lebih sedikit, maka insyaallah kita akan menjadi orang yang baik. Dan di antara contoh adalah beliau radhiyallahu anhu Umar bin Khattab, beliau sebelum tidur pasti beliau apa? Beliau memukul kedua kakinya. Jadi Umar bin Khattab ini memiliki sebuah tongkat yang senantiasa diletakkan di kamarnya, yang dia gunakan untuk apa? Untuk memukul kedua kakinya seraya dia berkata, "Madza fa'alti al-yauma?" Apa yang telah kalian lakukan wahai kedua kakiku pada hari ini? Telah dilangkahkan kemana kaki ini? Apakah dilangkahkan ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah, ke masjid, ke tempat taklim, ke tempat ilmu dan sebagainya, atau ternyata malah dijalankan kedua kaki ini ke tempat-tempat naudzubillah yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara muhasabahnya Umar, dia memukul kedua kakinya dengan tongkat tadi, saya berkata, wahai kedua kakiku, apa yang telah kau lakukan pada hari ini? Apakah kebaikan apakah keburukan? Jadi di antara hal yang hendaknya kita perhatikan sebelum tidur, kita bermuhasabah diri. Kemudian apa? Yaitu hendaknya kita bertaubat. Di antara hal yang kita perhatikan sebelum kita tidur, hendaknya kita bertaubat kepada Allah. Karena ngapa ya, kita nggak tahu apakah tidur ini kemudian kebelabasan sampai meninggal dunia, atau Allah akan bangunkan kita dari tidur kita. Maka di antara pesan para ulama sebelum kita tidur hendaknya kita bertaubat. Ya, dengan banyak istighfar, misalnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jika perlu dihitung, karena Nabi itu kan bersabda, wallahi demi Allah, innila astagfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Demi Allah, saya sungguh beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap harinya 100 kali. Maka di antara kondisi dan waktu yang paling tepat adalah sebelum kita tidur. Karena kita nggak tahu apakah kita akan hidup lagi atau tidak. Maka di antara hal yang perlu kita perhatikan, hendaknya kita bertaubat sebelum tidur. Baik dengan mengucapkan banyak istighfar, atau ya tadi dengan memohon kepada Allah, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku, kesalahanku dan lain sebagainya. Ini diantara hal yang kita perlu perhatikan. Para jemaah insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian hal yang lainnya yang hendaknya kita perlu perhatikan adalah seseorang apabila memiliki permasalahan kepada sahabatnya, baik permusuhan atau mungkin kedengkian, maka hendaknya tadi saling memaafkan. Saling memaafkan. Alhamdulillah sekarang ada media yang sangat mudah bagi kita. Kita ada HP, kita ada WhatsApp. Pastinya kita punya nomor teman-teman kita. Maka apabila pada hari tersebut atau mungkin di hari-hari sebelumnya kita pernah berbuat kesalahan, maka hendaknya sebelum tidur kita saling memaafkan. Maka di antara hal yang perlu perhatikan, seseorang itu kan tidak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari.
Tidak boleh seseorang mendiamkan saudaranya, tidak diajak bicara, tidak diajak sesuatu yang lainnya selama 3 hari. Artinya apa? Kita boleh bermusuhan, kita boleh kemudian tidak saling tegur sapa, tapi jangan sampai lebih dari 3 hari. Kalau sudah 3 hari sudah kita baikan lagi. Maka di antara hal yang perlu kita perhatikan hendaknya sebelum tidur tadi saling memaafkan, saling mengembalikan haknya masing-masing agar kita tidur itu dalam kondisi plong. Dalam kondisi plong. Terlebih yang kemarin kita sampaikan, seseorang yang punya hutang maka hendaknya dilunasi. Atau kalau tidak kita ya WA ke dia, insyaallah dalam waktu dekat akan saya lunasi, akan saya bayarkan. Yang penting ada kabar. Yang penting ada kabar. Jangan sampai kemudian kita punya hutang tapi nggak ada kabar sama sekali sampai saat ini. Dan di antara hal yang menjadikan seseorang tidak dapat masuk ke dalam surga adalah karena dia memiliki hutang. Meskipun dia adalah seorang yang mati syahid, seorang yang berjihad di jalan Allah, tetapi kalau dia punya hutang maka insyaallah, bukan insyaallah ya, dosa dia tidak akan diampunkan. Artinya dosa hutangnya tadi sampai kemudian dia bayarkan hutangnya. Kalau sampai meninggal ya belum dibayar, berarti nanti akan masuk ke pengadilan akhirat, ya dia akan diadili oleh Allah Azza wa Jalla. Ini diantara hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian para jamaah insyaallah dimuliakan rahmati Allah Azza wa Jalla, diantara adab sebelum kita tidur adalah hendaknya kita membaca beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim atau beberapa surat yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama di antara ayat yang dianjurkan untuk dibaca adalah 2 ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah. Ayatnya yang sering dibaca oleh Bapak Haji Wartono ketika beliau menjadi imam. Amanar Rasulu bima unzila, sampai ayat terakhir. Jadi 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Maka di antara fadilah, di antara keutamaan membaca 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, barang siapa yang membaca bil ayataini, dengan 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah, min akhir suratil Baqarah fi lailatin, pada suatu malam, terlebih sebelum dia tidur, apa pahalanya, apa ganjarannya? Kafatahu, maka Allah akan mencukupkan bagi dia. Maka para ulama kemudian menjelaskan di antara makna kafatahu, yang pertama adalah maka Allah akan memberikan penjagaan kepada hambanya tersebut. Di antaranya adalah tadi dengan didatangkan malaikat yang akan senantiasa mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosa hambaku ini. Jadi akan ada malaikat yang menjaga tidur kita. Ini di antara faedah yang pertama. Yang kedua, para ulama mengatakan makna dari kafatahu adalah maka dengan 2 ayat yang dia baca sebelum tidur, insya Allah akan dapat mencukupkan dia dari sholat malam. Artinya kalau dia tidak sholat malam, tidak sholat tahajud, maka insya Allah 2 ayat tadi akan dapat mencukupkan dia dari sholat malamnya. Subhanallah. Cuma 2 ayat ya, meskipun agak panjang ya, 2 ayat, tapi tidak terlalu panjang. Terlebih kalau sudah hafal itu bisa kita baca langsung. Kalau tidak ya kita buka HP, kemudian kita buka Al-Quran. Kalau punya mushaf ya mushafnya dibuka. Ini diantara faedahnya. Jadi ada faedah yang luar biasa kalau kita melazimi dengan cara membaca 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Kemudian diantara bacaan yang perlu kita baca adalah hendaknya kita membaca ayat kursi. Jadi di antara anjurannya seseorang sebelum dia tidur hendaknya membaca ayat kursi. Dan insya Allah kita semuanya sudah hafal. Karena apa? Setiap zikir, ketika setelah sholat kita bacakan zikir. Di antara zikirnya adalah kita baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binanas, kemudian dilanjut dengan ayat kursi. Insya Allah sudah hafal semuanya. Nah, kita kalau bisa dan berkesempatan untuk membaca ayat kursi, baca. Kita baca. Jadi jangan tidur kemudian langsung bleksek ya, jangan. Jadi kita mulai dengan hal-hal yang berbau faedah, bahkan mendatangkan pahala kepada kita. Maka di antara dalil atau di antara hadis Nabi yang menjelaskan tentang fadilah, keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur adalah suatu hari Abu Hurairah, ya sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah ini pernah ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga gudang, yang mana gudang ini menghimpun beberapa hasil dari zakat kaum muslimin. Zakat fitrah ataupun zakat mal dikumpulkan kemudian ditaruh di sebuah gudang. Nah, suatu malam Rasul pernah mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk menjaga gudang ini. Maka ketika dijaga ya karena
gudang ini berisi harta karun, apa ya, ada beras, kemudian ada mungkin benda-benda yang berharga, maka dijaga. Yang namanya menjaga pasti akan fokus di sana, jangan sampai ada yang masuk. Nah, ketika beliau menjaga ternyata ada seseorang yang menyelinap dan dia tahu tapi beliau biarkan. Dia masuk, kemudian ternyata dia ngambil gandum. Enggak ada beras ya, zaman dulu enggak ada beras. Jadi ngambil gandum, kemudian dikantongi. Ketika dia ngambil, kemudian tertangkap oleh Abu Bakar, oleh sahabat Abu Hurairah. Kemudian ditanya. Ketika ditangkap, kemudian dia memberikan alasan. Jangan tangkap saya dan jangan serahkan saya kepada Rasulullah, karena saya memiliki keluarga yang sedang kelaparan dan sebagainya. Intinya dia punya alasan yang sangat membuat Abu Hurairah menjadi kasihan. Akhirnya dilepaskan Abu Hurairah. Kemudian hari yang selanjutnya sama, dia ngawasi, dia jaga, ternyata datang lagi orang yang ini. Dia sama mengambil gandum, kemudian ketangkap lagi, lalu alasan yang sama, bahkan mungkin ditambah dengan alasan yang lainnya. Sampai pada hari yang ketiga, di malam yang ketiga terjadi hal yang sama. Dia kemudian mencuri, ngambil, kemudian ketahuan, kemudian beralasan lagi, kemudian untuk yang ketiga kalinya ini disebutkan di sini setan, bukan setan ya. Ya intinya yang datang itu adalah setan, tapi menyamar menjadi manusia. Ketika dia tangkap, kemudian dia menceritakan kepada Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah nggak tahu kalau ternyata dia adalah setan yang menyamar menjadi manusia. Intinya kemudian ketika dia ditangkap, kemudian ternyata orang ini, yaitu setan ini, mengajarkan sesuatu kepada Abu Hurairah. Apa yang dikatakan setan ini? Fa inni u'allimuka kalimat. Wahai sahabat Nabi Abu Hurairah, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu tentang suatu bacaan, suatu kalimat. Yanfa'ukallahu biha, yang mana Allah akan memberikan manfaat, faedah kepadamu apabila engkau membacanya. Qultu, maka Abu Hurairah berkata kepada orang ini, mahunna, apa kalimat yang hendak kau ajarkan kepadaku wahai Kisana? Maka orang ini berkata, qala idza awaita ila firashika, apabila engkau telah beranjak ke atas ranjangmu, faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi. Jadi orang ini mengajarkan kepada sahabat Abu Hurairah untuk senantiasa membaca ayat kursi sebelum dia tidur. Fa innahu lan yazala 'alaika hafidhun, karena sesungguhnya apabila engkau membaca ayat kursi akan ada hamba Allah yang senantiasa menjagamu, yaitu para malaikat. Jadi dia tahu kalau ternyata dengan dia membaca ayat kursi akan ada malaikat yang menjaganya dia. Minallahi, dari Allah Azza wa Jalla. Wala yaqrabuka syaitanun, dan tidak akan ada seorang setan pun yang mendekatimu. Jadi dia Dia akan terjaga, dia akan dijaga malaikat, dan dia akan dijauhi oleh para setan. Hatta tusbih, sampai engkau bangun, sampai subuh. Kalau dia bangunnya malam, ya dia akan dijaga sampai batas malam tersebut ya. Tapi kalau dia bangun sampai kemudian pagi, fajar, ya dia akan dijaga oleh para malaikat dan akan dijauhi oleh para setan dari fajar tersebut. Maka kemudian pada pagi harinya Abu Hurairah melaporkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan, ya Rasulullah, sebenarnya pada hari yang pertama telah datang kepadaku seseorang yang mengambil gandum, kemudian saya biarkan. Kemudian yang kedua kalinya, ketiga kalinya, tapi yang ketiga kalinya ternyata orang tersebut mengajarkan kepadaku tentang suatu bacaan, tentang suatu kalimat, yang mana kemudian Abu Hurairah kisahkan, kalau saya membaca insya Allah akan ada seorang yang menjaga saya dan saya akan dijauhi oleh para setan. Maka Nabi SAW kemudian berkata kepada Abu Hurairah, amma innahu qad sadaqaka, ketahuilah wahai Abu Hurairah, sesungguhnya dia telah berkata jujur kepadamu. Wa huwa kadzubun, padahal dia adalah seorang yang pendusta. Setan itu kan pendusta. Setan itu adalah pendusta. Maka di antara tugas setan atau jin itu adalah mencuri khabarus sama, mencuri kabar langit. Maka ya, mungkin ada di antara para dukun itu yang kemudian ucapannya bisa jadi benar. Karena apa? Karena tadi perantara setan yang kemudian mewahyukan kepada para dukun-dukun tadi. Tapi satu kabar yang dibawa oleh para malaikat itu kemudian yang didengar oleh para setan akan dibumbui dengan 1000 kedustaan. Ya mungkin 1 banding 1000 yang benar. Yang benar 1 yang bohong, yang kemudian ya mungkin 1900 berapa, atau mungkin 990 berapa. Jadi benar cuma 1. Nah, Nabi katakan kepada Abu Hurairah, amma innahu qad sadaqaka, ketahuilah wahai Abu Hurairah, sesungguhnya dia telah berkata jujur kepadamu, padahal dia adalah orang yang sangat-sangat pendusta. Setan itu ya tugasnya tadi
mendustai kita, ngapusi kita karena ingin agar kita sesat. Tetapi untuk saat itu tidak. Pada malam hari itu tidak. Setan telah mengabarkan tentang kebaikan kepada Abu Hurairah. Bahkan mengajarkan kebaikan agar tidak lupa sebelum tidur membaca ayat kursi. Karena mengapa? Setan akan lari darinya. Setan akan menjauhi darinya dan dia akan didekati oleh para malaikat. Qala, kemudian Rasul berkata kepada Abu Hurairah, hal ta'lam man tukhatib mundu salasin? Apakah engkau tahu siapa yang engkau ajak bicara sebanyak 3 kali 3 malam itu? Maka Abu Hurairah berkata, tidak, saya tidak tahu sama sekali siapa dia. Maka Nabi kemudian katakan, innahu huwa syaitan, sesungguhnya dia adalah syaitan. Jadi syaitan pun dapat memberikan kepada kita kebaikan, meskipun ya mungkin sekali 2 kali. Ini diantara kabar yang langsung dikabarkan setan kepada kita, bahwasanya apa? Setan itu akan lari dari seseorang yang sebelum tidur membaca ayat kursi. Jadi langsung dari ucapan setan. Jadi bukan kemudian kita ngada-ngada, tidak. Jadi setan yang langsung mengajari kita, dan ternyata itu adalah ucapan yang benar. Maka para jamaah, hendaknya kita berusaha sebelum tidur membaca ayat kursi. Insya Allah cuma beberapa menit, atau mungkin nggak nyampe 1 menit. Kemudian diantara ayat-ayat atau surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca adalah hendaknya kita membaca yang pertama Qul huwallahu ahad. Karena ngapa? Karena surat ini luar biasa. Kata Nabi SAW, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Di antara fadilah surat Al-Ikhlas itu, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu setara, sebanding dengan 1/3 dari Al-Quran. Maka layak untuk dibaca sebelum seseorang tidur. Qul huwallahu ahad, ya insyaallah hafal semuanya. Dibaca. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian yang ketiga adalah Qul a'udzu birabbin nas. Maka disebutkan dalam satu hadis, sebelum datangnya surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, Nabi senantiasa berlindung kepada Allah dengan membaca ayat-ayat tertentu dan surat-surat tertentu, agar apa? Dijauhkan dari godaan setan. Tapi tak kala Allah menurunkan 2 surat ini, maka diantara sebutan untuk 2 surat ini adalah surat Al-Mu'awwidhatan. Karena dimulai dengan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Maka Nabi meninggalkan ayat-ayat yang lainnya, Nabi meninggalkan surat-surat yang lainnya dan hanya berfokus kepada 2 surat ini. Maka senantiasa Nabi baca sebelum beliau tidur. Ditambahi Al-Ikhlas, ditambahi lagi tadi ayat kursi. Komplit sudah, insyaallah kita akan dijaga dalam tidur kita. Kita akan dijauhi oleh para setan, dan insyaallah kita akan didekati oleh para malaikat. Bahkan para malaikat pun tadi disebutkan dalam hadis akan mendoakan kita dan mengampunkan dosa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Jadi ini diantara ayat-ayat dan surat-surat yang kalau bisa kita tidak tinggalkan. Ya, kalau bisa ya kita bahkan baca bareng-bareng dengan istri kita, kemudian dengan anak kita, ya kita baca bareng-bareng jamaah, ya, supaya benar-benar kompak. Kalau tidak ya itu sudah kita baca sendiri-sendiri, kemudian kita terlelap dalam kondisi berbuat kebaikan. Kemudian para jamaah yang perlu kita perhatikan juga, hendaknya kita sebelum tidur membaca doa-doa yang diajarkan Nabi. Di antara doa sebelum tidur apa? Bismika Rabbi wada'tu janbi. Dengan menyebut namamu ya Allah, wada'tu janbi, aku meletakkan lambungku. Tadi kan kita menghadap ke sebelah kanan, jadi kita letakkan lambung kita itu dalam kondisi menghadap sebelah kanan. Maka kita doakan dan kita baca doa Rabbi wada'tu janbi, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku meletakkan lambungku ini supaya dapat beristirahat setelah mungkin sekian jam atau mungkin sepanjang hari kita bekerja. Wa bika arfa'uhu, dan kemudian dengan menyebut namamu juga ya Allah Subhanahu wa taala, aku kemudian bangun. In amsakta nafsi farhamha, maka apabila dalam tidurku nanti kok kemudian engkau mewafatkan aku, artinya kita kebelabasan sampai meninggal dunia, maka kita meminta kepada Allah farhamha, maka rahmatilah jiwaku tersebut, maka rahmatilah aku. Artinya apa? Kita meminta kepada Allah agar kita disayang, diberikan ampunan, diberikan rahmat. Wa in arsalta, tapi kalau kemudian engkau melepaskan, artinya kembali menghidupkan aku, bangun lagi setelah
sekian lama tidur, fahfadha, maka jagalah diriku, jagalah aku ini, kama tahfadhu bihi ibadakas sholihin, sebagaimana engkau telah menjaga orang-orang soleh di antara hamba-hambamu. Jadi ini di antara doa yang bisa kita baca sebelum tidur. Atau mungkin doa yang paling mudah apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku mati dan aku hidup. Artinya apa ya? Matinya kita, hidupnya kita semata-mata hanyalah karena Allah Azza wa Jalla. Sampai saat ini kita masih hidup itu benar-benar hanya karena Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesempatan untuk kemudian mengevaluasi diri, ya bertobat. Tapi kalau kemudian diwafatkan tadi, kita berharap agar kita dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara doa setelah kita bangun tidur, jangan lupa dengan diberikan kita bangun lagi, artinya kita dibangunkan lagi oleh Allah pada pagi harinya, berarti kita telah diberikan kenikmatan. Maka di antara rasa syukurnya kita baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini di antara bentuk syukur kita ucapkan dengan lisan Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami lagi. Jadi jangan sampai kemudian kita tidur tuh ya, tadi langsung tidur, bangun juga langsung beraktivitas, tidak. Jadi ada permulaan juga ada pengakhiran, agar apa? Setiap kegiatan kita benar-benar mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikianlah adab-adab yang hendaknya kita perhatikan sebelum kita tidur, bahkan setelah kita tidur, bahkan sebenarnya ada ketika kita tidur. Jadi di antara hal yang perlu kita perhatikan saat kita tidur, kok kemudian kita terbangun, mungkin terbangun karena mimpi buruk. Maka di antara hal yang diajarkan Nabi adalah kita dianjurkan untuk meludah sebanyak 3 kali ke arah sebelah kiri, tapi dengan ludah yang tidak mengeluarkan liur atau air. Jadi kita cuman tiupkan saja sebanyak 3 kali. Kalau kita terbangun karena atau melihat mimpi yang buruk, ini kita meniupkan atau mungkin meludahkan sebanyak 3 kali. Jadi dalam Islam dianjurkan, bahkan sebelum tidur seperti apa doanya, seperti apa adabnya. Ketika tengah tidur kemudian terbangun, apa yang kita lakukan. Kemudian setelah kita tidur ada adab-adabnya dan apa yang harus kita lakukan. Jadi komplit sekali. Ini diantara kesempurnaan Islam yang dibawa oleh baginda Rasul, yang kemudian kita anut saat ini, dan kita berharap agar kita diwafatkan dan dimatikan dalam kondisi Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikianlah yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dan kita akhiri majelis kita dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.